Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Rosandi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4, Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif. Sebagai guru yang baik, saya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan disiplin positif, teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif ada 3 cara penerapan. Yang pertama adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan setiap tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun pujian maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan pujian. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercayai. Untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan pujian, termasuk motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercayai, adalah motivasi internal yang tumbuh dari dirinya sendiri. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru harus berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhannya maupun kebutuhan orang lain. Jadi, posisi kontrol guru sebaiknya adalah sebagai posisi manajer. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas ini disepakati oleh guru dan murid. Sebagai contoh misal adalah berbuat jujur. Segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer haruslah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan ini adalah untuk menciptakan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Apa saja keterkaitannya? Keterkaitan dengan filosofi KHD yang pertama adalah dengan menjalankan budaya positif ini akan mempermudah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, pendidikan yang menuntun, pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Keterkaitan yang kedua, keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif ini akan bisa dijalankan jika guru sudah memiliki nilai-nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Budaya positif akan berjalan dengan baik ketika semua warga sekolah saling berkolaborasi, ada keyakinan bersama untuk menjalankannya. Keterkaitan dengan visi guru penggerak.
Dengan adanya budaya positif ini di lingkungan sekolah akan terwujud sekolah yang nyaman dan aman, berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dapat dimulai dengan pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah mempelajari dan memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Konsep ini saya resapi, saya wujudkan dalam tindakan dan saya diseminasikan kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya belajar tentang dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga dapat berdampak tidak baik bagi murid, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga bisa berakibat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya mulai menyadari bahwa posisi kontrol selama ini saya lakukan masih kurang tepat, seperti penghukum. Harusnya saya sebagai guru menempatkan posisi saya sebagai manajer dan dalam menangani masalah selalu menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani siswa kelas 7 yang berangkat kesiangan saat sedang sumatif akhir tahun. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, mulai dari menstabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat senang. Saya juga sangat termotivasi pada modul ini. Saya akan berusaha untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi dari diri sendiri atau motivasi internal dari murid dan guru untuk bersama-sama menjalankan budaya positif. Yang harus diperbaiki adalah salah satunya posisi guru. Hendaknya guru berposisi sebagai manajer dalam menangani masalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi yang sering saya pakai dulu dalam 5 posisi kontrol adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu setelah menghukum anak, saya sering merenung, saya sering merasa bersalah dengan apa yang telah saya lakukan kepada mereka. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Saya merasa lebih tenang hatinya dan bisa berkomunikasi dengan baik bersama murid untuk sama-sama menumbuhkan rasa tanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Terus terang, pernah. Bahkan ketiga-tiganya sudah pernah saya lakukan tanpa saya sadari jika itu adalah segitiga restitusi. Contoh kasus siswa yang memakai make up menor. Siswi yang memakai make up menor. Kasus siswi memakai make up menor dalam menstabilkan identitas. Saya menanyakan, tidak kamu saja yang memakai make up itu?
Jadi masih banyak siswi-siswi lain juga yang masih memakai make up. Validasi tindakan yang salah. Pertanyaan yang muncul dari saya adalah, kamu punya alasan kenapa make up kamu begitu menor? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa pantas murid SMP berpenampilan seperti orang dewasa? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Proses yang penting yaitu perlu adanya kolaborasi atau kerjasama baik dari orang tua maupun sekolah untuk bersama-sama mengawal budaya positif ini agar tertanam dengan baik pada murid-murid kita. Terima kasih. Sekian dari saya, Andi Rosandi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.